Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurusyifa, saya dari 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yuk langsung kita tonton videonya. Yang pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Menurut prasasti kedudukan bukit yang terletak di Palembang, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Nama Kerajaan Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti bercahaya dan kata Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya memiliki arti sebagai dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasannya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa jugalah Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman. Nah, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Yang kedua, ada Kemaharajaan Majapahit. Adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Pada zaman kejayaan Kerajaan Majapahit, terkenal dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara dari tahun 1313 sampai 1364 Masehi. Masa kejayaan Majapahit di tangan Hayam Wuruk tidak lepas dari patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada adalah Mahapatih Amangkubumi turut berjaya menyatukan Nusantara. Hal itu tertuang dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dan dicatat dalam Serat Pararaton. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit yang pertama ada Prasasti Kudadu, kemudian Prasasti Sukamberta, kemudian Prasasti Canggu, dan masih banyak prasasti lainnya. Yang ketiga, ada Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1575 Masehi. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Dari seluruh raja yang memimpin, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyatnya, seperti membangun jalan, kemudian membangun tempat hiburan, dan lain sebagainya. Peninggalan kerajaan yang pertama ada Prasasti Cikapundung, kemudian ada Prasasti Hulu Dayeuh, kemudian ada Prasasti Pasir Datar, dan masih banyak prasasti yang lainnya. Yang keempat, ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Salah satu menjadi bukti bahwa Kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Yang kelima, ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai.
Kerajaan ini diperkirakan berdiri dari abad 4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi. Kerajaan ini banyak meninggalkan berbagai peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berdiri. Peninggalannya mencakup prasasti kebun kopi, prasasti tugu, tokeng emas, dan lain sebagainya. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Punawarman. Punawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Contohnya seperti pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai, lokasi yang lebih strategis, dan penggalian sungai untuk irigasi, akses maritime, dan penghalau banjir. Yang keenam, ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapannya juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang telah terbukti mencuri. Prasasti yang diduga merupakan peninggalan Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerta. Yang ketujuh, ada Kerajaan Kadiri atau Kediri atau Panjalu. Adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura, Daha. Masa-masa awal Kerajaan Panjalu atau Kadiri tidak banyak diketahui orang-orang. Prasasti Turun Hyang II yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sebelum kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga ini pecah menjadi dua bagian, sudah memiliki nama Panjalu yang terletak di Daha. Kerajaan Janggala terlahir dari pecahan Kerajaan Panjalu, sedangkan Kahuripan adalah kota lama yang ditinggalkan Airlangga yang kemudian menjadi ibu kota Janggala. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah Kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20, Kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang canggih di mana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno. Masa kejayaan Kerajaan Bali terjadi pada saat Dharmadayana naik tahta. Pada masa Dharmadayana, kerajaan ini mengalami kejayaan dengan sistem pemerintahan yang semakin jelas daripada sebelumnya. Setelah Wangsa atau dinasti Jaya Sakti memerintah Kerajaan Bali kuno, datang Kerajaan Singasari yang menaklukkan Kerajaan Bali pada tahun 1284 Masehi. Kemudian datang lagi Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali di tahun 1343 Masehi. Peninggalan Kerajaan Bali, yang pertama ada Prasasti Panglapuan, kemudian ada Prasasti Blanjong, kemudian ada prasasti-prasasti anak bungsu, dan masih banyak prasasti yang lainnya. Demikian video yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.